Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Tantra Utami dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Nasional. Video ini saya buat untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Peran komunitas pecinta kucing dalam menyadarkan kepedulian, studi kasus Puskeswan Lovers. Pendahuluan. A. Latar belakang. Komunitas berada dalam satu lingkungan informasi, yang berarti komunitas pecinta kucing bergantung pada informasi untuk dapat berfungsi secara efektif dan untuk mencapai tujuannya. Maka dari itu, cara komunitas pecinta kucing dalam mencegah tindakan kekerasan dan penganiayaan terhadap kucing jalanan dengan cara berkomunikasi dan berinteraksi kepada para masyarakat, baik secara langsung maupun lewat sosial media seperti: yang pertama, meningkatkan kepedulian masyarakat akan kasus kekerasan terhadap hewan. Yang kedua, mengintensifkan peraturan perundang-undangan mengenai kekerasan terhadap hewan. Semua itu dilakukan dengan cara berkomunikasi dan berinteraksi antara komunitas pecinta kucing dan masyarakat agar tercapainya pemahaman yang sama. B. Rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana upaya komunitas pecinta kucing dalam menyadarkan masyarakat untuk peduli terhadap kucing jalanan. Yang C. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian terdapat 3, yaitu yang pertama, untuk mengenali apa itu komunikasi, yang kedua, untuk mengenali apa itu komunitas atau organisasi, dan yang ketiga, untuk mengenali apa itu animal abuse. Manfaat penelitian ada 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat secara teoritis dari penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat membantu dalam pengembangan pengetahuan, pengembangan ilmu komunikasi pada umumnya, yaitu khususnya dalam bidang kajian strategi komunikasi public relation dalam mempertahankan citra positif. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat penelitian secara praktis ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan yang dapat diaplikasikan dan menjadi pertimbangan. Kegunaan secara praktis penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kepustakaan mengenai strategi komunikasi public relation sehingga dapat menjadi bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti. Bab 2 itu ada pembahasan state of the art. Yang pertama ada fenomena gaya hidup komunitas pecinta kucing di Bandung dan yang diteliti oleh Siti Mita Ramadan Febrianti. Yang kedua, upaya Human Society International atau HSI dalam perlindungan hewan anjing dan kucing di Festival Yulin, Cina yang diteliti oleh Khairi Fajar. Yang ketiga, tinjauan hukum Islam tentang upah jasa sterilisasi kucing, studi pada klinik hewan Grandia Pet Care Kota Bandar Lampung yang diteliti oleh Aida Apriliani. Dapat dikatakan dari ketiga penelitian ini terdapat perbedaan dalam penelitian yang telah kami lakukan, yaitu perbedaannya penelitian kami lebih menghimbau atau bagaimana cara dan peran komunitas Puskeswan Lovers dalam menyadarkan masyarakat untuk peduli terhadap kucing jalanan. Teori komunikasi. Menurut Everett M. Rogers dalam bukunya Deddy Mulyana berjudul Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar yang menjelaskan tentang definisi komunikasi seperti: komunikasi adalah proses di mana suatu ide atau gagasan dialihkan dari komunikator kepada satu komunikan atau lebih, dengan artian untuk mengubah tingkah laku komunikan. Konsep komunitas. Konsep komunitas muncul dari Ferdinand Tonis yang membahas mengenai bagaimana orang-orang saling berhubungan satu sama lain. Adapun bentuk dasar hubungan tersebut adalah Gemeinschaft dan Gesellschaft. Gesellschaft diartikan sebagai masyarakat yang bercirikan bahwa kohesi sosial yang ada berdasarkan rational will, persaingan, dan kepentingan diri sendiri atau individualisme. Sedangkan Gemeinschaft diartikan sebagai komunitas yang ditandai dengan adanya natural will, keterikatan emosional, sentimen, dan keintiman. Metodologi penelitian kualitatif yaitu subjek penelitian, anggota komunitas Puskeswan Lovers,
informan, masyarakat, dan anggota komunitas Puskeswan Lovers, objek penelitian, komunikasi yang dilakukan oleh komunitas Puskeswan Lovers, kemudian lokasi dan waktu penelitian dilaksanakan dalam media komunikasi WhatsApp pada tanggal 13 sampai 17 Januari 2023. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Analisis datanya menggunakan analisis deskriptif. Teknik keabsahan datanya yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Hasil penelitian. Komunitas Puskeswan Lovers merupakan salah satu komunitas kucing yang berasal dari Jakarta. Komunitas ini terbentuk pada tanggal 28 Februari tahun 2018. Komunitas ini terbentuk pertama kali di Puskeswan atau Puskesmas Hewan Ragunan yang terletak di Jalan Harsono, nomor 28 RT 9 RW 6, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Komunitas ini terbentuk karena pedulinya ibu-ibu atau para owner terhadap para kucing. Hal ini dikarenakan banyaknya kekerasan terhadap kucing atau populasi kucing yang semakin banyak. Komunitas Puskeswan Lovers ini memiliki media sosial WhatsApp sebagai alat komunikasi kepada para anggota komunitas yang terdiri dari 247 anggota grup. Puskeswan Lovers ini memiliki visi dan misi, yaitu visinya menjadi tempat informasi dan keamanan untuk para kucing. Misinya, yang pertama, mengedukasi masyarakat untuk peduli terhadap kucing. Yang kedua, memberikan informasi masyarakat pentingnya menjaga atau merawat kucing. Pada penelitian ini, peneliti memiliki satu informan yaitu Ibu Rini yang merupakan salah satu anggota yang paling terpercaya dari komunitas Puskeswan Lovers ini. Beliau dapat dikatakan sebagai kepala dari komunitas Puskeswan Lovers ini, atau dikatakan beliau memiliki peran yang sangat penting pada komunitas Puskeswan Lovers ini. Ibu Rini bergabung dengan komunitas Puskeswan Lovers pada tahun 2018, atau dapat dikatakan pada saat komunitas Puskeswan Lovers ini terbentuk. Pembahasan A. Strategi komunikasi Puskeswan Lovers dalam menyadarkan kepedulian kucing. Dari hasil yang didapat penulis pada wawancara yang dilakukan, strategi komunikasi yang digunakan dalam menyadarkan kepedulian kucing oleh Puskeswan Lovers yaitu dengan menggunakan media, mulut ke mulut, serta pesan yang disampaikan. Yang B. Undang-undang kesejahteraan hewan. Komunitas Puskeswan Lovers memberikan informasi mengenai Undang-Undang Kesejahteraan Hewan kepada seluruh anggota komunitas dan juga masyarakat. Undang-Undang Kesejahteraan Hewan tersebut berisikan yang pertama, praktek kekerasan di masyarakat termaksud pemukulan, penusukan, pencekikan, dan pembuangan hewan. KUHP Pasal 302, hukuman maksimal 12 tahun penjara. UU Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 66 dan 67. Yang kedua, pengandangan dan perantaian termasuk kandang yang tidak layak, kekurangan air atau makanan, salah urus dan penyiksaan. KUHP Pasal 302, hukuman maksimal 2 tahun penjara. UU Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 66 dan 67. Yang ketiga, pembunuhan atau peracunan anjing termaksud tindakan yang dilakukan atas permintaan masyarakat atau pemerintah. KUHP Pasal 302, hukuman maksimal 12 tahun penjara. UU Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 66. Kesimpulan. Berdasarkan pada uraian hasil penelitian, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan mengenai peran komunitas Puskeswan Lovers dalam menyadarkan kepedulian terhadap kucing, bahwa komunitas Puskeswan Lovers menggunakan strategi komunikasi penyebaran informasi kepada publik melalui mulut ke mulut serta media komunikasi seperti WhatsApp Group, mengedukasi dan dengan pendekatannya baik kepada masyarakat, dan tidak lupa juga dengan memberikan informasi mengenai Undang-Undang Kesejahteraan Hewan yang diberikan oleh Puskeswan Lovers kepada seluruh anggota dan juga publik atau masyarakat. Berikut ada daftar pustaka, dan ini adalah dokumentasi penelitian yang telah kami lakukan.
Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.